Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab tauhid dan masih masuk pada bab kelima tentang pentingnya berdakwah kepada tauhid. Kita masuk pada hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim, fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijabun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Sungguh engkau wahai Mu'adz akan mendatangi orang-orang ahli kitab," maksudnya Yahudi dan Nasrani, "maka hendaklah pertama kali yang harus kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah," dalam riwayat supaya mereka mentauhidkan Allah. "Jika mereka mematuhi apa yang kamu dakwahi, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah mematuhi apa yang telah kau sampaikan, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Dan jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan-pilihan mereka, dan takutlah kamu dari doa orang yang kau zalimi, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada penghalang." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali karena berbicara tentang manhaj dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mencontohkan bagaimana cara berdakwah kepada tauhid. Dan itu kemudian dicontoh oleh para sahabatnya. Salah satunya adalah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Adapun Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu sendiri tentu bukan satu-satunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang diutus oleh Nabi SAW berangkat ke Yaman, tidak. Karena sebelumnya sudah ada Khalid ibn Walid. Jadi yang pertama kali diutus ke Yaman itu bukan Mu'adz sebenarnya, tapi Khalid ibn Walid. Tetapi sayang, orang Yaman tidak suka dengan Khalid, sehingga kemudian Khalid tidak diterima dakwah. Kemudian Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menggantikan Khalid. Dan di tangan Ali radhiyallahu anhu cukup sukses karena ada beberapa pembesar masuk Islam. Baru setelah Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari. Berarti di sini ada 4 sahabat. Khalid yang pertama, kemudian Ali, baru kemudian Mu'adz dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sedikit bicara Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Kenapa kemudian dia dipilih Rasul dan sukses dakwahnya di Yaman? Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu seorang sahabat yang wafat pada tahun 18 Hijriah. Mu'adz ini dikenal kefakihannya. Bahkan bukan hanya fakih dari segi halal dan haram, Mu'adz juga dikenal kepakarannya dalam Quran. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan di hadapan para sahabat Nabi SAW, ambillah Al-Quran itu dari 5 orang. Kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satunya adalah Mu'adz ibnu Jabal. Bahkan dalam sebuah hadis, karena kecerdasannya Mu'adz bin Jabal ini, bahkan Umar mengakui soal kepakaran halal dan haram sehingga menjadi ulamanya para sahabat. Rasul pernah mengatakan nanti pada hari kiamat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu jadi Nabi SAW sampai mengatakan kelak pada hari kiamat Mu'adz itu dilebihkan dari para ulama sahabat yang lainnya bi ratwatin aw ratwataini. Ratwah itu artinya lemparan batu. Begitulah keunggulan Mu'adz di mata Nabi SAW, dan dia juga orang yang boleh berfatwa di masa Rasul hidup. Tidak banyak sahabat yang boleh berfatwa di masa Nabi SAW hidup, ya, kecuali beberapa sahabat saja. Salah satunya Mu'adz, padahal dia masih muda. Makanya kemudian karena kealimannya, kecerdasannya, inilah yang menjadikan Rasul percaya kepada Mu'adz untuk mengutus Mu'adz ke Yaman. Karena tidak sembarang umat yang akan dihadapi Mu'adz ini bukan orang-orang musyrik Arab, bukan, tapi ini ahli kitab masalahnya. Ahli kitab itu orang yang diturunkan kitab-kitab langit kepada mereka, Taurat dan Injil. Artinya mereka punya ilmu. Makanya karena mereka punya ilmu, yang diutus pun harus punya ilmu. Makanya Nabi tidak mengutus sembarang orang, tapi memang mengutus yang pakar betul dalam ilmu pengetahuan. Dialah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Bahkan dijelaskan bahwa satu hari ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena Mu'adz ini kan diutus oleh Nabi SAW ke Yaman tahun, ada yang mengatakan tahun 9, ada yang mengatakan tahun ke-10 setelah perang Tabuk. Dan Tabuk sendiri adalah perang kedua dalam rangka membebaskan Palestina. Karena Tabuk itu kan sudah perbatasan Palestina.
Tetapi kemudian Nabi SAW berjalan dari Madinah ke Tabuk itu kan 3 bulan tuh. Kemudian berperang 3 bulan, pulang lagi 3 bulan, jadi 9 bulan tuh. Ketika Nabi SAW hendak membebaskan Palestina sampai di Tabuk, qadarullah Rasul meninggal. Tapi sebelum Rasul meninggal, Rasul sudah mempersiapkan siapa? Usamah ibn Zaid. Dan itu baru diutus di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika terjadi pemurtadan hebat, Abu Bakar tetap mengirim pasukan Usama untuk menguasai Palestina. Lah setelah kepulangan dari Tabuk inilah Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman. Ada yang mengatakan tahun ke-9, ada yang mengatakan tahun ke-10. Bersama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, karena Abu Musa memang orang Yaman dan Mu'ad bukan orang Yaman, sehingga harus disertakan dengan kaumnya supaya tahu kondisi sana. Tapi syahidnya di sini, Mu'adz bin Jabal adalah orang yang menjadi pilihan Rasul karena keutamaan ilmunya. Lah di masa pembebasan Qadisiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Mu'adz pun meninggal kena wabah taun. Jadi banyak para sahabat yang kena wabah taun yang disebut taun Amwas. Lah salah satunya Mu'adz dan seluruh keluarganya meninggal karena taun. Dan ingat, kalau taun di masa sebelum kita itu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi taun kalau mengenai umat Islam maka itu rahmat. Siapapun yang meninggal terkena wabah taun maka dianggap mati syahid. Taib masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tidak hendak menjelaskan biografi Mu'adz terlalu lama. Kita masuk pada hadisnya. Jadi Mu'adz ini dikatakan oleh Nabi SAW, innaka ta'ti kauman min ahlil kitab. Mu'adz, engkau akan mendapati sebuah kaum ini ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kita tahu bahwa Yahudi ma'ruf, begitu juga Nasrani ma'ruf. Cuman yang membedakan keduanya antara Yahudi dan Nasrani ini, kalau Yahudi hanya berpegang dengan satu kitab saja, Taurat. Tapi kalau Nasrani berpegang dengan 2 kitab. Pertama Injil, yang kedua Taurat, atau dalam bahasa mereka Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Kenapa orang-orang Yahudi sekarang tidak mau juga membaca Taurat? Mereka tetap kepada Injil, mereka tidak mau membaca Injil dan tidak mau tetap kepada Tauratnya. Karena orang-orang Yahudi dari dulu tidak sepaham dengan Nasrani. Orang-orang Yahudi itu tidak pernah mengakui kerasulan Isa bin Maryam. Orang Yahudi tidak pernah mengakui Injil yang turun kepada Isa bin Maryam. Alasannya karena dalam Injil itu ada tahrif terhadap Taurat. Jadi ada ajaran-ajaran dalam Injil itu yang menghapus hukum-hukum di Taurat. Makanya orang-orang Yahudi benci kepada Injil. Kalau antum pergi ke sinagog, ke tempat-tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, tidak akan didapati kitab kecuali Taurat. Tapi kalau antum pergi ke gereja, maka antum akan dapati 2 kitab ini, Taurat dan Injil. Mereka berpegang dengan dua-duanya. Yahudi sebenarnya mengkafirkan Nasrani. Alasannya karena orang-orang Nasrani dengan kedatangan Isa itu hendak merusak ajaran Yahudi. Makanya mereka tidak mengakui kerasulan Isa. Bahkan lebih kejam lagi tuduhan orang-orang Yahudi kepada Nasrani. Apa tuduhannya? Isa itu anak zina dan ibunya seorang pezina, dan Injil itu dongengan Isa bin Maryam. Dari sini kemudian orang-orang Nasrani mengkafirkan Yahudi karena merasa nabi mereka ataupun Tuhan mereka yang dituhankan oleh mereka Isa bin Maryam dihina sedemikian orang-orang Yahudi.
Jadi dua agama ini tidak pernah akur. Sekarang pertanyaannya, kenapa pula sekarang Israel dengan Amerika akur pula? Satu Yahudi, satu Nasrani. Itu akur itu di tingkat politik. Tapi kalau orang-orang Nasrani yang memang pakar-pakar agamanya, maksudnya yang ortodoknya gitu ya, yang memang mereka mendalami agama, mereka saling menyalahkan. Jadi mereka hanya unsur politik, ataupun kalau tidak dibawa unsur politik, karena sama-sama memanfaatkan. Begitu penjelasan ulama. Jadi orang Yahudi memanfaatkan Nasrani, orang Nasrani memanfaatkan Yahudi untuk tentu cita-cita yang berbeda. Contoh ketika kita bicara soal Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman yang konon ada di bawah Masjidil Aqsa. Dan sampai hari ini di bawah Masjidil Aqsa itu kan digali-gali itu untuk dicari haikalnya. Haikal itu kan semacam pondasi yang pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman. Cuman sampai sekarang belum, nggak tahu di mana haikal itu sampai di mana. Mereka mengatakan itu adalah terusan dari tembok ratapan. Kan itu tembok ratapan salah satu situsnya dari Haikal Sulaiman. Lah katanya puncaknya itu di bawah Masjidil Aqsa. Nanti Masjidil Aqsa dirobohkan, itu yang dibangun. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan kalau haikal itu kemudian ditemukan, mereka akan menghancurkan Aqsa dan membangun Haikal Sulaiman. Kalau sampai terbangun haikal itu, berarti kejayaan bangsa Yahudi menguasai dunia akan tercapai, karena akan muncul orang yang mereka tunggu-tunggu, yang istilah kita Dajjal. Ya, istilah mereka ya Zeus atau apa gitu ya. Tetapi Nasrani juga sama. Kalau seandainya haikal itu terbangun, Isa pun akan turun dan akan memimpin Nasrani, bukan hanya kemudian mengalahkan Yahudi, bahkan mengalahkan seluruh manusia di dunia, dan Nasrani akan berkuasa di akhir zaman. Makanya kenapa Nasrani menolong Yahudi supaya cepat haikal itu terbentuk. Ya, ini dari segi orang-orang ahli agamanya ya gitu ya. Ya kalau dari segi orang-orang kayak Zionis ini kan politiknya saja kan gitu. Intinya bahwa ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, dan mereka orang-orang yang diberikan kitab artinya punya pengetahuan. Jadi yang dikirim pun adalah orang yang berilmu sekelas Mu'adz ibn Jabal. Kemudian Rasul mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Dan ingat bahwa kebiasaan Nabi SAW adalah juga bukan hanya mengutus ke Yaman saja. Banyak para sahabat itu yang diutus kepada kaumnya masing-masing, atau dalam rangka menyebar Islam ke negara-negara lain dengan membawa surat dari Nabi SAW. Contoh umpamanya, kita lihat saja Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang pertama kali diutus Rasul berdakwah ke mana? Ke Madinah. Dan di tangan Mus'ab inilah para pembesar Aus masuk Islam. Salah satunya Sa'd bin Mu'adz. Islam di tangan Mus'ab bin Umair, dan dengan sebab masuk Islamnya Sa'd ini, satu kabilah Aus masuk Islam dan belakangan mereka menjadi Ansar. Lihat keberhasilan Mus'ab ibn Umair. Atau contoh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu kan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dia itu seorang perampok dulunya. Tetapi dia berakal. Ketika mendengar ada orang yang ngaku nabi di Mekah, dia mendatangi. Kemudian bertanya. Akhirnya Allah takdirkan hidayah masuk Islam Abu Dzar. Tapi karena waktu itu Islam belum banyak, Rasul mengatakan, "Ya Abu Dzar, tutuplah keislaman. Kalau engkau ingin berdakwah, dakwalah kepada kaummu saja." Akhirnya dia pulang. Subhanallah, dengan izin Allah satu kabilah Ghifar masuk Islam dengan wasilah Abu Dzar Al-Ghifari. Atau contoh lagi kemudian Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Itu juga sama, itu dari negeri Daus Yaman.
diutus oleh Nabi SAW berdakwah di kampungnya Daus, dan akhirnya apa? Banyak orang-orang Daus masuk Islam. Salah satunya siapa? Abu Hurairah masuk Islam di tangan Tufail ibn Amr ad-Dausi. Dan banyak, jadi Rasul itu suka mengutus orang-orang tertentu untuk berdakwah di kabilahnya, ataupun terkadang menyuruh mereka untuk membawa surat menyebarkan Islam ke daerah-daerah atau ke kerajaan-kerajaan atau ke negara-negara. Contoh saja umpamanya Nabi SAW mengutus Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ini diutus oleh Rasul menuju negeri Romawi. Ketika itu rajanya Herakli, dia yang membawa surat Dihyatul Kalbi. Kemudian juga ketika Nabi SAW mengantar surat kepada Raja Kisra, Raja Persia, maka Rasul mengutus Abdullah ibn Khudzafah karena dikenal keberaniannya. Kemudian ketika Rasul SAW mengutus orang ke Mesir mendakwai Muqawqis, Raja Mesir, maka Nabi SAW mengutus Hatib ibn Abi Balta'ah. Dan banyak sekali para sahabat itu yang diutus oleh Nabi SAW, tentu dengan ilmu yang sudah disiapkan dan strategis dakwah yang diajarkan Nabi SAW. Salah satunya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Nah, di sini Rasulullah SAW memprioritaskan dalam berdakwah, wahai Mu'ad, kalau kau sampai di Yaman, apa yang kau suruhkan pertama kali? Syahadatu an la ilaha illallah. Ajarkan mereka tauhid. Ajarkan mereka tauhid. Dari sini kita tahu bahwa dakwah yang pertama kali diemban seluruh para nabi dan rasul, termasuk rasul kita, adalah mengajak manusia ke dalam tauhid. Dan inilah yang paling penting dalam berdakwah, apalagi di zaman sekarang, ikhwan. Di zaman kesyirikan yang sudah menyebar dari yang kecil sampai yang besar, dari dunia kelenik, perdukunan, jimat, sampai dunia yang kecil-kecil semua penuh dengan kesyirikan. Dan itu tanggung jawab kita. Makanya Nabi SAW memerintahkan buat ini yang pertama kali, tolong dakwahkan dakwah tauhid. Kemudian juga Nabi, maksudnya di sini, kenapa kemudian Nabi SAW meminta kepada Mu'ad untuk berdakwah kepada ahli kitab dengan tauhid? Bukankah orang-orang ahli kitab itu mereka mengakui adanya Tuhan? Ya, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud tauhid di sinilah tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah, bukan pemahaman ketuhanan. Karena orang Nasrani pun mereka mengakui keesaan Tuhan. Orang Yahudi pun mengatakan keesaan Tuhan. Tetapi yang kita bahas di sini bukan masalah rububiyah, tapi yang kita bahas di sini adalah uluhiyah. Jadi maksudnya adalah Mu'ad bin Jabal disuruh untuk ke Yaman berdakwah kepada ahli kitab ini, mengajak mereka kepada tauhid apa? Tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Karena rububiyah itu diyakini semua agama, mukmin kafirnya. Jadi yang diserukan adalah tauhid uluhiyah, permasalahan ibadah. Yahudi menganggap Uzair anak Tuhan, diluruskan. Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan, diluruskan. Itu yang dimaksud di sini. Kemudian kata Rasul, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaati engkau, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laila. Tapi kalau mereka sudah masuk Islam, sudah menyebutkan tauhid, maka mulai ajarkan kepada mereka solat 5 waktu. Berarti solat ini di bawah syahadat. Syahadat dulu baru solat. Fi kulli yaumin wa laila. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Kalau mereka sudah mentaati mau sholat, katakan kepada mereka Allah wajibkan atas mereka sedekah, maksudnya zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka. Dari hadis ini seolah-olah
Nabi SAW membatasi apa? Membatasi asnaf, kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Karena dalam hadis ini hanya menyebutkan fuqara. Sementara asnaf ataupun orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu berapa kelompok? 8 kelompok. Ya, sebagaimana disebutkan dalam At-Taubah 36 kan? 8 kelompok. Maksudnya kata para ulama, afdolnya kalau kita ini banyak zakat yang dikeluarkan. Mungkin kita kaya, uangnya banyak, sehingga zakatnya banyak. Kalau memang 8 kelompok itu kita bisa bagi, maka itu lebih afdal. Tapi kalau zakatnya sedikit dan yang berhajat juga ini yang diprioritaskan orang miskin, maka tidak mengapa kemudian zakat itu tidak mesti dibagi rata kepada 8 kelompok, cukup 1 kelompok pun boleh. Itu pendalilannya di sini. Karena di sini disebut diambil dari orang kaya, diserahkan kepada orang fuqara, sementara fakir ini 1 kelompok dari 8 kelompok penerima zakat. Jadi boleh dibagi rata, boleh juga diberikan ke masing-masing kelompok sesuai dengan hajat mereka. Tetapi ingat, ada 7 orang tidak boleh antum kasih zakat. Ingat ya, ada 7 orang tidak boleh antum kasih zakat. Mereka tidak boleh menerima zakat. Pertama, orang kaya, karena orang kaya itu di sini diambil dari orang kaya. Berarti orang kaya tak boleh menerima zakat. Mereka diambil zakatnya, bukan mereka menerima zakat. Ini satu. Yang kedua, orang murtad. Orang murtad tidak menerima zakat. Jangan diberi zakat orang murtad walaupun dia fakir. Kemudian yang ketiga, orang kafir. Orang kafir tidak menerima zakat. Jangan zakat kepada orang kafir. Kemudian yang keempat, orang kuat dan dia mampu bekerja walaupun dia fakir. Namanya dia miskin, hidup di ruli, tapi tenaganya kuat, bisa kerja, gak usah dikasih. Karena dia bisa cari makan. Cuman dia tidak makan tuh karena malas saja. Ya. Kemudian yang ke berapa itu? 5. Yang kelima, Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Tidak boleh zakat kepada mereka. Kalau mau kasih hadiah. Kemudian yang ke-7, kepada istri. Suami ngasih zakat sama istri tidak boleh. Istri itu bukan dikasih zakat, dikasih hak dan kewajiban nafkah. Kemudian yang nomor 7, kepada orang tua ataupun kepada kakek buyut yang di atasnya. Karena itu kewajiban kita, bukan kasih zakat. Memang kita wajib menafkahi mereka. Atau mungkin yang 8 lebih tambah, kepada anak-anak. Kepada anak-anak sampai ke bawah tidak boleh antum kasih zakat. Berarti sini ada 8 orang ya. Pertama, orang kaya tidak boleh kasih zakat. Yang kedua, orang murtad tidak boleh kasih zakat. Orang kafir tidak boleh kasih zakat. Orang kuat tidak boleh kasih zakat. Keluarga Nabi tidak boleh kasih zakat. Istri tidak boleh kasih zakat. Bapak ke atas, kakek buyut gitu ya, tak boleh kasih zakat. Kemudian anak ke bawah, anak cucu cicit dan begitu seterusnya tidak boleh kasih zakat. Karena mereka itu memang diberikan nafkah oleh kita. Ini 8 orang tidak boleh kasih zakat. Taib. Di sini Nabi SAW mengatakan, tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka mau melaksanakan zakat, ketika hendak kita ngambil zakat, harta itu ada 3. Ada harta yang khususnya binatang ternak ya. Ada ternak itu yang paling mewah. Calis paham lah ya kan, paling mewah itu karena dia penjantan, ya tak mungkin diambilkan itu. Kemudian yang kedua, ada yang paling rendah, mungkin yang kecil-kecil, yang cacat-cacat, yang pincang-pincang. Ada yang tengah-tengah. Itulah ternak. Lah Nabi SAW melarang, tidak boleh mengambil
ternak yang paling mahal yang disayangi oleh peternak, karena itu akan merugikan peternak. Dan tidak boleh mengambil juga ternak yang paling rendah, yang cacat, yang sakit, karena itu akan merugikan fuqara wal masakin atau asnaf zakat. Maka ambillah yang tengah-tengah, itulah yang diambil zakatnya. Jadi kalau antum jadi petugas zakat, datang ke para peternak, maka ambillah yang tengah-tengah dari binatang ternak itu. Makanya Rasul mengatakan di sini, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati, jangan mengambil harta yang dianggap mewah oleh pemiliknya. Kenapa demikian? Karena ini kezaliman. Kalau sampai kemudian kita mengambil harta yang paling mewah, yang dicintai pemiliknya, sampai kemudian pemiliknya marah dan mendoakan keburukan kepada yang ngambil zakat itu, maka doa dia dengan Allah itu tidak ada penghalang. Dari sini kata Rasul, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doa orang yang dizalimi, karena antar dia dengan Allah tidak ada penghalang. Sebagian para ulama mengatakan kalimat wattaqi da'watal madlum, hati-hati dari dakwah orang yang kau zalimi. Kita tahu bahwa di Yaman itu belum ada orang Islam. Semua kalau tidak Yahudi Nasrani, orang-orang musyrik Arab. Tapi kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, hati-hati dari doa orang yang kau zalimi? Dari sini dipahami kata para ulama bahwa siapapun orang yang terzalimi, mau mukmin mau kafir, kalau dia sampai mengangkat tangannya ke langit kemudian mendoakan kecelakaan kepada orang yang menzaliminya, maka mustajab. Mustajab. Dari sini Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 kelompok doanya tidak mungkin ditolak. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Was-shaim hatta yuftir, seorang yang sedang berpuasa menjelang berbuka. Wa da'watul madlum tuhmalu 'alal ghamam wa tuftahu la abwabus sama. Doa orang yang dizalimi itu akan sampai ke awan dan membuka seluruh pintu langit. Wa yaqulu rabbu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengar doa setiap yang dizalimi, dan Allah mengatakan wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahi. Sungguh demi kemuliaanku, aku akan tolong walaupun sampai batas waktu yang ditentukan. Dalam hadis ini tidak disebut mukmin kafir. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang sebelumnya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, maka hatta orang yang dizalimi itu orang kafir, tetap dakwahnya mustajab, dan Allah akan di samping orang kafir yang terzalimi, bukan karena kekafirannya, tapi karena dia dari pihak yang dizalimi dan Allah tidak suka dengan kezaliman. Ingat ya, bukan karena kekafiran Allah mengabulkan doanya, bukan. Karena orang kafir tidak dicintai Allah. Lalu kenapa kemudian Allah siap membantu doanya orang yang dizalimi? Karena dia dari pihak yang dizalimi, sementara Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Makanya hati-hati kalau orang kafir saja doa mereka dikabulkan dari pihak yang dizalimi, apalagi seorang mukmin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkannya. Jangankan lagi orang yang dizalimi dakwah, berdoa, iblis saja berdoa dikabulkan. Iblis dikabulkan gak ketika berdoa? Dikabulkan. Apa doanya iblis? Ya Allah, tangguhkan usiaku sampai kiamat, dibangkitkan kan? Allah kabulkan, kabulkan. Iblis saja dikabulkan. Maka kalau seandainya seseorang kemudian menzalimi orang kafir, antum bertetangga dengan non muslim nih, antum zalim sama mereka, kemudian mereka mendoakan kecelakaan kepada antum, kalau bertepatan dengan aminnya malaikat, mustajab. Dari sini kata Rasul, wattaqi, hati-hati, takutlah kamu
akan doa orang-orang yang dizalimi, karena antar dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang. Artinya langsung melesat sampai ke langit. Dalam hadis ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, kita diajarkan tentang maratibud dakwah. Kita diajarkan tentang maratib ad-dakwah namanya. Apa maratib dakwah? Tingkatan-tingkatan dalam berdakwah. Maksudnya apa tingkatan dalam berdakwah di sini? Ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus orang ke Yaman kan tidak sembarang orang. Menunjukkan di situ ada maratibud dakwah. Ulama mengatakan bahwa manusia itu terbagi menjadi 3. Orang yang antum dakwah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, man idza urida alaihi alhaq i'tarafa bihi wattabahu. Kelompok yang pertama kata para ulama, orang yang apabila antum sodorkan kebenaran, antum nasihati dia nggak melawan, langsung mengikuti, langsung suka dengan kita, langsung iya saja, langsung mengikuti dakwah kita. Maka kalau yang seperti ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berarti tidak ada kesulitan bagi kita untuk mendakwai orang yang seperti ini. Cukup kita dakwai dengan lembut, dengan baiknya keterangan kepada mereka dan maksud-maksud isi dakwah yang kita dakwahkan. Kalau orangnya yang enak didakwai langsung terima kan itu. Masalahnya ada orang yang kita dakwai nomor 2 nih, dia dengar dakwah tetapi dia tidak langsung mau menerima dakwah kita. Kalau dia tidak langsung menerima dakwah kita, berarti dia itu memerlukan mau'izah hasanah, perlu wejangan-wejangan yang baik dengan bitarghibi wa tarhib, ditakut-takuti dan diberikan kabar gembira, dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang ketiga, nah ini apabila ditawarkan dakwah sama sekali nggak nerima. Lah yang seperti ini boleh kita berjidal dengan kebaikan. Jadi kelompok itu ada 3 kan. Ada yang langsung menerima, kalau menerima enaklah kan gitu. Ya kita jelaskan dengan hikmah, dengan keterangan yang ada. Yang kedua, yang ada yang menerima tapi lama gitu ya, mendengar tapi lama menerimanya. Maka orang seperti ini terus didakwai. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menolak, sama sekali nggak menerima. Yang seperti ini perlu didebat namanya. Lah, 3 kelompok ini terangkum dalam surah An-Nahl ayat 125 kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah kalau dia langsung menerima. Wal mau'izah hasanah kalau dia lambat menerima. Wajadilhum billati yasan kalau dia menolak dakwah, baru berjidah dengan kebaikan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa ada beberapa faedah dari hadis yang kita baca ini. Pertama, kita mengetahui tentang maratibud dakwah. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para sahabat tidak mesti dari ahlu bait. Mu'ad bukan ahlu bait. Mu'ad itu orang Ansor, bukan orang Mekah. Berarti dakwah ini bukan dipikul oleh ahlu baitin Nabi saja, tapi oleh semua manusia. Siapapun bisa berdakwah. Dan kemuliaan dalam Islam itu bukan garis keturunan. Ingat ya, kalau memang kemuliaan itu dari garis keturunan, tentu Rasul tidak akan mengutus untuk berdakwah kecuali ahli bait. Tapi tidak, Rasul SAW tidak mengutus ahli bait secara khusus untuk berdakwah kepada semua daerah. Tapi Rasul pun mengambil dari luar kan. Mu'ad itu bukan ahlu bait, Abu Musa al-Asy'ari bukan ahlu bait kan itu. Menunjukkan kemuliaan dalam dakwah itu bukan
dari garis keturunan. Tapi siapapun bisa menyampaikan kebenaran. Karena Islam itu mulia karena pengetahuan, bukan karena garis keturunan. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, kata Rasul. Kalau telat amalannya, tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Kemudian juga diantara faedahnya adalah bahwa akidah tidak harus diambil dari hadis-hadis mutawatir. Karena ada syubhat-syubhat dulu di masyarakat, saya pernah mendengar ada beberapa bab akidah itu ditolak hanya gara-gara hadisnya ahad. Seperti masalah azab kubur. Azab kubur itu kan kebanyakan hadisnya ahad. Karena riwayatnya ahad, berarti tertolaklah hadis-hadis itu, harus mutawatir gitu. Kita katakan tidak mesti mutawatir. Nabi SAW mengutus Mu'ad, satu orang, dan Abu Musa al-Asy'ari, dua orang. Itu beda daerah tuh, bukan satu daerah. Mu'ad ke sana, Abu Musa al-Asy'ari ke sana, dan dua-duanya menyampaikan tauhid, menunjukkan bahwa permasalahan akidah itu tidak mesti harus hadisnya mutawatir. Hadis ahad pun boleh. Ini juga bantahan kepada orang-orang yang tersyubhat dari kalangan Mu'tazilah. Bab tauhid harus mutawatir katanya. Enggak, ahad pun diterima karena Rasul mengutus satu orang. Ya, satu ke sana Mu'ad, satu ke sini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian juga di antara keutamaan hadis ini, tauhid yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, maksudnya dalam riwayat hendaklah kalian ajak mereka ke dalam tauhid. Yang dimaksud di sini adalah tauhidul uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu sudah ada pada diri kita, hatta orang kafir sekalipun. Karena itu fitrah masalahnya. Rububiyah itu kan fitrah ya, yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala dalam alam ruh. Sehingga setiap bayi yang lahir terlahir fitrah, maksudnya terlahir mengenal rububiyah. Jadi kita tidak hendak menyampaikan tauhid rububiyah. Yang kita sampaikan adalah tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah. Maknanya begini, kalau kalian mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, kenapa kok gak sembah Allah saja? Kenapa kok sembah patung ini, berhala itu, berhala ini, berhala itu? Itu maksudnya. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat sebelum masuk Islam, Husain namanya. Husain ini didatangi Nabi SAW dan bertanya, ya Husain, berapa Tuhan yang kau sembah di bumi? Dia mengatakan 8. Oh 8. Dia punya sembahan 8. Kemudian dia mengatakan 7 berhala. Dia mengatakan sittatun fil ardi wa wahidun fis sama, katanya. Yang 6 di bumi dan yang 1 di langit. Jadi 7 Tuhan itu yang dia sembah, 1 di langit, 6 di bumi. Ya Rasul mengatakan, ya Husain, mana kuat yang 1 di langit atau yang 6 di bumi? Kata Husain, ya yang 1 di langit lah, kata. Kalau seandainya engkau sembah 1 aja yang di langit, apa yang 6 demo? Apa yang 6 nanti demo gara-gara kau nyembah gitu kan? Dia mengatakan tidak, karena yang di atas lebih kuat. Maka kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu sembahlah yang 1 yang kuat itu, tinggalkan yang 6. Akhirnya masuk Islam. Ya. Artinya di sini ikhwatul fillah ya, Allah Azza wa Jalla, kalau dia sudah cocok fitrahnya, pasti akan kena dengan tauhid itu. Kalau cocok fitrahnya kan, biasanya yang fitrahnya sudah menyimpang jauh itulah yang kemudian susah menerima tauhid. Dari sini kata Rasul, kullu maulud yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Bayi terlahir itu terlahir fitrah. Bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, bapaknya yang menjadikan dia Majusi. Nah, itu kan sudah keluar dari fitrahnya kan. Yang kayak gini yang sulit. Kalau sudah masuk racun Majusi, Nasrani, Yahudi, ini agak sulit untuk mengeluarkan mereka dari fitrahnya. Tapi bukan mustahil, banyak juga di antara mereka yang keluar dan masuk Islam.
Tapi kalau fitrah itu masih lurus, belum tercampuri apapun, pasti akan mudah mendapatkan keterangan dari tauhid uluhiyah. Karena tinggal mencocokkan saja, meluruskan fitrah dengan uluhiyah tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini seorang dai harus mengerti objek dakwah. Objek dakwah itu harus paham. Jadi kalau orang berdakwah harus punya ilmu, jangan asal dakwah saja. Sayang di masyarakat itu ada orang-orang yang dikirim dakwah ke sana kemari tapi tidak ada ilmu. Akhirnya apa? Mencemari dakwah karena tidak ada ilmu kan? Ketika tidak ada ilmu, akhirnya beristihad sendiri. Akhirnya keluar pendapat-pendapat dari kepalanya sendiri. Ketika itu yang terjadi, dia sesat, menyesatkan orang. Nah, ini bahaya. Dan di akhir zaman kata Nabi SAW seperti itu. Dan yang terakhir, tentu tujuan Nabi SAW mengutus para sahabat berdakwah itu supaya mendapatkan banyak keutamaan. Kemarin kita sudah singgung bagaimana keutamaan ataupun buah daripada dakwah ini, terutama dakwah tauhid. Pertama, Bapak kita ulangi, bahwa dakwah kepada tauhid dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dia sedikit pun. Artinya akan menjadi multi level pahala bagi kita. Yang kedua, bahwa orang yang mendakwahkan tauhid itu sama dengan istiqomah di atas hidayah. Kemudian yang ketiga, dakwah tauhid adalah dakwah yang hakikatnya menghancurkan kemungkaran yang paling besar dalam dunia, kesyirikan. Dan dakwah tauhid hakikatnya membantah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Kemudian dakwah tauhid hakikatnya izzatul Islam, dalam rangka memuliakan Islam. Dan dakwah tauhid adalah dakwah yang paling cepat jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.